Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kelas 10 yang berbahagia, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa sendiri-sendiri, dan biasakan sebelum bekerja agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya kali ini kita melanjutkan pada praktek minggu yang lalu membuat komposisi benda elip. Seperti yang terlihat di layar yang kalian perhatikan, di situ ini beberapa contoh diantaranya. Kemarin sudah sampai ini. Kemudian ada bentuk yang lain, contohnya bisa juga bentuk seperti ini, bisa juga bentuk yang seperti ini. Silahkan menurut kreasi sendiri-sendiri, dan jika kamu mampu boleh membuat ekspresi sendiri, membuat ide sendiri, tidak harus sama dengan contoh, tapi andai kata mau sama juga dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sket yang ketiga. Pada sket yang ketiga ini kita beri aksesoris. Jadi ini di bagian samping-samping ini diberi hiasan seperti umpamanya ada daun. Nah, ada daun, kita komposisikan macam itu. Nah, gini. Ini sekaligus di samping aksesoris juga dapat digunakan untuk sebagai background atau latar belakang dari komposisi alam benda ini. Demikian juga apabila kalian dengan bentuk seperti ini umpamanya, kita juga bisa kita buat aksesorisnya, dan sekaligus ini sebagai background dari komposisi alam benda. Kemudian bisa juga kamu buat variasi, ini seolah-olah seperti dalam ruangan, kemudian kita buat ada kedai ya, di kedai, dan usahakan ini berdiri tegak. Nah, itu. Kemudian di sini ada semacam balai ya, apa itu namanya, sekat yang dari bambu, pagar kalau di desa itu namanya pagar. Ini biasanya sekarang hampir rata-rata begitu ya. Jadi banyak kafe yang mengadopsi alam pedesaan. Nah, di sini ini bisa buat seperti kedai. Kemudian di luar ini juga bisa kamu buat ada pepohonan. Nah, tuh. Ada pepohonan, sehingga ada yang menjulur ke situ. Bagian sini bisa kamu buat, mungkin ada pohon pisang yang di luar sana. Jadi ini di luar konteks dari alam benda elip ya, tapi ini hanya sebagai backgroundnya saja. Demikian, sehingga
hasilnya akan semacam itu. Kalau kita perbesar, bentuknya akan semacam itu. Nah, tuh. Sehingga komposisi ini seolah-olah ada bentuk-bentuk yang sudah menyertai gitu. Demikian juga kalau yang menggunakan bentuk seperti ini juga sekaligus di luar sana juga bisa ini ditaruh semacam pot bunga. Jadi ukurannya agak besar. Nah ini agak besar, kita buat tipis-tipis dulu karena besok ini dihapus ya. Nah ini ada daun. Nah daun, wah umpamanya daun gelombang cinta, oh itu ya. Nah itu sekaligus juga sama fungsinya sebagai background. Itu yang sebelah kiri juga sama, ini dikasih aksesoris. Nah sehingga dengan demikian ini akan penuh backgroundnya sekaligus sebagai hiasan. Demikian juga yang di bawah ini bisa kamu taruh, mungkin ada daun yang jatuh di situ umpamanya di sekitar itu. Nah itu pakai variasinya seperti itu. Kalau di zoom, nah bentuknya seperti ini. Nah gitu. Berikutnya bagi yang akan mengarsir, saya sarankan kalau ada silahkan kamu pakai pulas atau pensil berwarna. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada, bisa menggunakan media hitam putih pakai pensil 2B. Yang kalian perhatikan itu arah sinar. Nah, jadi jatuhnya bayangan. Jadi bayangan itu ada dua, ada bayang-bayang badan, ada bayang-bayang langkah. Kalau bayang badan itu berarti ruang gelap yang ada di benda ini. Jadi kalau maunya arah sinarnya datang dari sana, dari arah sebelah kanan, berarti yang gelap sebelah kiri. Ini gelap semuanya, berarti itu dinamakan bayang-bayang badan. Tapi sebaliknya kalau ini jatuh di benda lain, mamanya di sini, hitamnya di sini, tidak di benda tersebut, maka dikatakan bayang-bayang langkah. Nah, mari kita coba mengarsir. Arah sinar datanya dari kanan, berarti ini usahakan, nah ini gelap terangnya, ini usahakan posisi pensil merebah. Nah, jadi dimulai dari warna tebal. Ingat ini ada benda lain, biarkan aja, jangan diarsir dulu. Ini ada bekas, biarkan dulu. Semakin lama semakin tipis. Nah jadi posisi arsirannya semacam itu, sama semuanya. Jadi kamu tidak perlu dengan menggores semacam ini. Cukup lagi yang sebelah atas juga, ini tutupnya tebal, terus ke arah tipis. Ini ada dicucupi, ujung dari yang itu juga sama. Ini mendekati ini dibuat tipis, ini tebal, terus agak tipis. Ini juga sama, ini tebal, terus semakin ke tengah semakin tipis. Nah mendekati ini tipis. Nah untuk membedakan, ini ada garis tutup, ada tangkai tutup ini ada cucup dari ceret, sehingga kelihatan itu. Jadi jangan sampai ini tebal semua, nanti ini tidak kelihatan. Jadi tebal, tipis, tebal, tipis. Yang atas juga sama, tebal, terus ke arah tipis, tebal, tipis, tebal, tipis, begitu dan seterusnya.
Silahkan kalau ada kesulitan boleh konsultasi lewat Google Classroom ini juga bisa, lewat Japri juga bisa. Demikian anak-anak, untuk kali ini kita prinsip sersan, serius tapi santai, jangan tegang, tidak usah takut salah. Besok kalau ada kesalahan kita perbaiki bersama. Mari anak-anak, silahkan berusaha, jangan sampai memaksakan diri, dan usahakan tetap semangat, dan diusahakan harus ada semangat dari diri kita sendiri. Demikian anak-anak, sampai jumpa di pertemuan yang datang. Saya akhiri, taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.